Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Melinda. As you know that in the previous time I already made something like a voting for you that should I make a video that related in English or not, and the result is I have to make a video. Well guys, because many of you ask me the question like how to study English easily or how to speak English fluently or something like that, so by making this kind of video, I really hope that it will be beneficial for you, especially for me, and I also really hope that you will be motivated with this kind of video that related to English. Jadi guys, belum masuk ke dalam beberapa step aku belajar speaking English, sebenarnya I was not graduated from Pare Kediri or English course, international English course or something like that. Sebenarnya I was graduated from senior high school Hasyim Asyari Bangsri, that of course it has international class, namely immersion class, and I was graduated from that. Jadi aku lulusan Aliyah, Madrasah Aliyah Hasyim Asyari Bangsri, dan aku memang nggak ikut beberapa English kursus atau something like that. Pokoknya aku hanya berasal dari lulusan Aliyah biasa. Sebenarnya guys, I didn't continue my study in English department or English educational karena di sini aku mahasiswa pendidikan kimia di UIN Wali Songo Semarang, dan alasan banyak yang tanya juga kenapa sih Mbak kok nggak ambil sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris or something like that. Karena menurut aku English is my hobby dan aku harus masuk ke dalam eksak itu dengan basic English aku kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya dari dulu tuh nggak bisa bahasa Inggris, writing aja susah, apalagi speakingnya kayak gitu kan. Jadinya mulai awal aku belajar bahasa Inggris itu waktu aku aliyah masuk kelas internasional, itu kelas imersi itu. Nah guys, di kelas imersi kita itu diwajibin untuk ngomong pakai bahasa Inggris karena daily activity-nya pun menggunakan bahasa Inggris. Semua mata pelajaran yang ada di kelas imersi itu menggunakan bahasa Inggris kecuali yang mata pelajaran yang agama-agama kayak gitu. Jadinya kita sebagai pemula mau nggak mau memang harus pick up pakai bahasa Inggris, dan dari situlah mulai kita belajar speaking bahasa Inggris atau writing or something like that. Jadinya di kelas imersi inilah awal aku untuk belajar bahasa Inggris, mulai dari speaking, mulai dari inilah pokoknya aku yang nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa kayak gitu ya, walaupun masih belajar juga sampai sekarang kayak gitu. Jadi semua itu karena kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya itu daily activity-nya ngomongnya pakai bahasa Inggris, kita itu lama-lama pasti terbiasa gitu loh. Kayak kita itu kayak otak kita udah terteknis kayak gitu kalau harus ngomong pakai bahasa Inggris ya gitu. Nah, cara aku untuk belajar speaking English yang pertama adalah talk to yourself. I know, itu aneh banget kenapa kok kita harus ngomong dengan diri kita sendiri. Takutnya nanti kalau alay atau disangka gila atau gimana. Tapi guys, talking to yourself itu dapat mempermudah dan membiasakan kalian untuk ngomong dengan orang lain. So I speak to myself. Kayak misal, well guys, welcome back to my channel, or right now I would like to tell you about my story, or I feel so hungry but I didn't have anything or something like that. Jadi kalian mencoba ngomong sama diri kalian, entah itu di kaca atau di HP, di handphone kalian atau yang lain, pokoknya. So basically, of course, itu kayak akan membiasakan diri kalian untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya. Yang kedua adalah be prepared to embrace yourself, atau bersiaplah untuk memalukan diri kalian. Karena kalau kalian sudah mencoba untuk mau belajar speaking English atau belajar bahasa Inggris, pasti kalian akan menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan tentunya itu bakal dikritik oleh beberapa orang. Kalian nggak boleh marah, nggak boleh stres, nggak boleh depresi or something like that. Jadi kalian harus mencoba memperbaiki diri kalian dari kritikan-kritikan tersebut, karena kritikan-kritikan itu akan memotivasi kalian untuk mencoba speaking English atau mencoba bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah guys, karena aku ini juga masih belajar speaking English dan belajar bahasa Inggris juga, masih belajar bahasa Inggris juga sampai saat ini, aku masih sering menemukan beberapa kesalahan yang harus aku perbaiki baik itu dalam speaking maupun writing. Karena itu akan sangat memotivasi aku untuk terus belajar
mengenai grammar, mengenai apa expression or something like that. Jadinya ketika kita menemukan kritikan-kritikan itu, kita menjadi kepo atau menjadi apa ya, lebih luas lah, pengetahuan kita lebih luas tentang bahasa Inggris itu. Cara selanjutnya yaitu intensity is so much better than length. Jadi intensitas belajar itu lebih baik daripada banyaknya belajar. So that's why aku tuh nggak pernah mau ikut kursus bahasa Inggris atau pelatihan bahasa Inggris, pokoknya yang pakai bahasa Inggris kayak gitu. Karena menurut aku yang paling penting dari kita adalah terjun langsung ke dalam praktek bahasa Inggris. Jadi kayak lebih baik kita itu ngomong pakai bahasa Inggris langsung dengan teman kita, atau kita itu mendengarkan musik pakai bahasa Inggris, atau menggunakan nonton film pakai subtitle bahasa Inggris. Jadinya itu tuh lebih baik kayak gitu loh, kayak lebih baik kita praktek sendiri langsung dengan teman kita, pakai ngomong pakai bahasa Inggris, atau pokoknya yang bau-bau praktek lah kayak gitu, daripada kita ikut les bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris misalnya 1 minggu itu 2 jam, tapi nggak bisa ningkatin speaking kalian, atau nggak bisa ningkatin your ability in English kayak gitu. Jadi lebih baik kita itu praktek langsung dan terjun langsung ke teman-teman kalian atau partner kalian yang memang menggunakan basically itu English, atau sendiri juga bisa kayak gitu. Tapi dilakukan dengan terus menerus ya kayak gitu. Cara selanjutnya yaitu invest to go abroad. Jadi kalau kalian pengen I want to go to the Singapore or something like that, so I want to join some of the international program kayak gitu. Jadi kalian harus invest, nabung ya, banyak-banyak nabung, karena program-program internasional itu tiap tahun pasti ada, dan dari program tersebut kalian itu pasti diwajibkan untuk bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun kalian pemula, ketika kalian sudah invest, kalian sudah nabung, dan kalian ikut program-program internasional dan kalian lolos, maka kalian itu akan dibimbing langsung untuk bisa ngomong bahasa Inggris secara lancar. Dan kalau meskipun itu pemula, kalian itu pasti nanti diajari bagaimana cara ngomong bahasa Inggris yang lancar di sana kayak gitu. Jadi don't worry, karena kalau kita join some of international program, kita juga biasanya itu fully funded, tapi juga biasanya pakai uang kita. Pada tahun 2017 aku pernah mengikuti salah satu program internasional yang diadakan oleh The Javato Foundation dan UNESCO. Jadi program ini itu seleksi tingkat SMA MA dan dilakukan selama 10 hari di Yogyakarta, yaitu tepatnya di Candi Prambanan. Jadi ada tourism kayak gitu, ada foreigner dari berbagai negara. Kemudian kita disuruh untuk menunjukkan budaya kita kepada foreigner tersebut kayak gitu. Jadi tugas kita itu untuk mengenalkan cultural kita, mengenalkan educational and cultural dari Indonesia ke foreigner. Jadi itu fully funded, jadi semua ditanggung oleh The Javato Foundation dan UNESCO. Kita juga di situ kita juga bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang yang ahli speaking. Jadi kita banyak belajar di situ, padahal saya masih pemula. Dan di situ kita belajar lah bagaimana how to speak English fully, or how to speak grammar fully. Dan itu tuh kayak kita mendapatkan new experience yang wow sekali, karena di situ kita tahu cultural di Indonesia dan kita merasa bangga bahwa kita bisa menjunjung culture kita di luar negeri kayak gitu. Kalian yang pengen belajar ngomong pakai bahasa Inggris, lakukanlah dari sekarang, dari diri kalian, dan yang penting niat sih. Semua kalau didasarkan pada niat, insya Allah bisa. Harus percaya diri. Yang penting itu confidence. Kalau kita udah percaya diri, maka kita juga bisa meyakinkan diri kita untuk ngomong dengan orang lain dengan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi yang paling modal utama kita itu confidence dengan diri kita, dan mencoba untuk berani ngomong pakai bahasa Inggris dengan partner kita. Tips yang lainnya yaitu
kalau misalnya ada beberapa lomba, cabang lomba yang diadakan oleh pihak kampus ataupun pihak UKM lainnya, silahkan ikut walaupun kalian masih pemula, karena kesempatan untuk mengikuti seleksi lomba itu sangat penting sekali untuk membangun confidence kalian, terutama your English ability, karena itu dapat meningkatkan skill atau ability kalian di bahasa Inggris kayak gitu. Semakin ada jiwa kompetitif kalian dalam bahasa Inggris, maka akan membantu kalian untuk selalu mencoba hal baru, selalu mencoba yang baik-baik dalam bahasa Inggris. Untuk yang pengen bisa writing bahasa Inggris, soalnya aku juga masih les ya, masih belajar banyak lah kalau writing bahasa Inggris, karena writing and speaking is different, karena itu beda banget, beda tekniknya. Jadinya kalau menurut aku, saran aku yang pengen writing dan untuk TOEFL kayak gitu, kalau saran aku mending kalian beli buku-buku TOEFL atau IELTS kayak gitu dan kalian pelajari, karena di situ di buku TOEFL atau IELTS pasti ada rumus-rumus grammar, karena itu berkaitan dengan grammar. Jadi kalau pertanyaan kalian tentang gimana sih Mel cara untuk kita bisa belajar grammar, bisa lulus TOEFL atau bisa apalah kayak gitu, pokoknya intinya kalau saran aku beli buku TOEFL atau IELTS dan pelajari, terus pahami grammarnya, pahami rumus-rumusnya kayak gitu, karena itu akan sangat membantu. Karena kalau writing itu yang penting itu rumusnya. Kalau kalian paham rumusnya, pasti paham alur cara mengecapannya kayak gitu. Okay? Kalian pasti bisa. Guys, that's all my technical tips for today. Cara aku untuk belajar speak English. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kita dapat termotivasi dari video kali ini dan selalu increase our English ability, bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Dan kalau ada kesalahan tolong di komen, kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, insya Allah dapat dijawab kalau bisa jawab. Oke, see you, bye bye.